Cahaya matahari masuk lewat celah gorden. Dara terbangun, langsung meraih ponsel dan menghela napas panjang melihat notifikasi pencapaian teman-temannya di media sosial yang tampak sangat sempurna yang tidak ada. Dara bercermin dengan tatapan lesu. Ia bergumam bahwa wajahnya terlihat lelah dan tidak memiliki aura kesuksesan seperti Maya. Lalu segera menunduk menghindari pantulan bayangannya sendiri di cermin. Menuju kampus, Dara berjalan menunduk sepanjang trotoar. Ia merasa semua orang yang berpapasan dengannya sedang menghakimi pakaiannya yang sederhana atau cara jalannya yang dianggap tidak memiliki rasa percaya diri sama sekali. Maya berlari menghampiri Dara dengan semangat membara. Maya bercerita tentang proyek magang barunya di perusahaan ternama. Sementara Dara hanya tersenyum tipis sambil meremas tali tasnya dengan perasaan sangat minder. Ruang kelas. Kuliah berlangsung membosankan bagi Dara. Saat dosen melempar pertanyaan, Dara sebenarnya tahu jawabannya. Namun suara di kepalanya berkata bahwa jawabannya pasti salah dan akan ditertawakan oleh seluruh teman sekelasnya. Di kantin kampus, Dara duduk sendirian di pojok kantin. Ia memperhatikan Rian yang sedang dikelilingi banyak orang, berbicara dengan karisma tinggi. Dan Dara menyimpulkan bahwa dunia memang hanya milik orang-orang yang populer. Sore harinya, Dara ke perpustakaan. Dara mencoba belajar. Namun pikirannya terus membandingkan IPK miliknya dengan standar beasiswa. Ia merasa usahanya sia-sia karena ia percaya bahwa dirinya memang tidak dilahirkan dengan otak yang jenius sejak awal. Dara ke ruang dosen mengumpulkan tugas yang terlambat kepada Pak Arman. Pak Arman menatap Dara tajam, bukan karena marahnya, tapi karena melihat potensi besar yang tertimbun di balik sikap Dara yang selalu membungkuk ragu. Pak Arman bertanya, mengapa Dara selalu terlihat seperti orang yang meminta maaf pada dunia. Dara terdiam, lalu menjawab pelan bahwa ia merasa tidak mampu bersaing dengan mahasiswa lain yang jauh lebih hebat. Pak Arman memberikan sebuah buku catatan kosong kepada Dara. Beliau berpesan bahwa dunia yang Dara lihat sebenarnya adalah pantulan dari apa yang Dara latih di dalam kepalanya setiap hari tanpa henti. Di halte bus, sambil menunggu bus datang, Dara merenungkan kata-kata Pak Arman. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa ia selalu mencari bukti kegagalannya sendiri di setiap sudut jalan, alih-alih mencari sebuah peluang kecil. Malamnya, Dara membuka buku catatan dari Pak Arman. Ia mulai menuliskan satu kalimat. Dunia tidak adil. Ia berhenti sejenak, menyadari betapa seringnya kalimat itu bergema secara otomatis di dalam pikirannya. Dara mencoba mengingat momen keberhasilannya, namun gagal total. Ia menyadari bahwa memori otaknya telah dilatih untuk hanya menyimpan rekaman kegagalan, rasa malu, dan kritik pedas dari orang lain selama bertahun-tahun. Di ruangan kampus, Pak Arman masuk dan memulai eksperimen persepsi. Beliau meminta mahasiswa mencari benda berwarna merah di ruangan. Dara hanya fokus mencari warna merah, sehingga ia benar-benar mengabaikan keberadaan benda berwarna biru. Pak Arman menjelaskan bahwa pikiran manusia bekerja seperti itu. Jika kita hanya mencari kekurangan diri, maka kelebihan sehebat apapun akan menjadi tidak terlihat, karena filter pikiran kita sudah menutupinya rapat-rapat. Di koridor kampus, Dara bertemu Rian yang tampak stres. Ternyata, orang sehebat Rian pun memiliki ketakutan. Dara mulai sadar bahwa persepsinya tentang orang sukses tanpa celah hanyalah sebuah ilusi yang ia ciptakan sendiri. Di taman, Dara duduk bersama Maya. Ia mencoba mendengarkan Maya tanpa merasa iri. Ia menyadari bahwa selama ini rasa irinya telah menutup pintu komunikasi yang tulus dengan sahabatnya sendiri, yang sebenarnya sangat peduli. Sore harinya, Dara memulai tugas sadar pola.
Ia mencatat setiap kali ia mengumpat pada diri sendiri. Dalam 1 jam, ia menemukan 10 kalimat negatif. Ia terkejut melihat betapa kejamnya ia pada dirinya. Dara mencoba mendaftar kepanitiaan kecil. Tangannya gemetar saat mengisi formulir digital. Suara lamanya muncul kembali, membisikkan bahwa ia pasti akan ditolak. Namun kali ini, Dara mencoba mengabaikan bisikan jahat tersebut. Dara diwawancarai oleh Rian. Meskipun suaranya masih kecil, Dara berhasil menjawab semua pertanyaan tanpa meminta maaf. Itu adalah kemenangan kecil pertama Dara dalam mengubah pola pikirnya yang selama ini sangat merusak. Pagi hari di kamar kosnya, Dara menulis di bukunya, "Aku sedang melatih keberanian." Ia mulai mengganti kata, "aku tidak bisa," menjadi, "aku sedang belajar." Perubahan kecil ini terasa sangat aneh, namun memberikan sedikit energi baru. Saat diskusi kelompok, Dara memberanikan diri memberikan saran tentang desain presentasi. Teman-temannya terdiam sejenak, lalu mengangguk setuju. Dara merasa jantungnya berdegup kencang karena akhirnya suaranya didengar dan dihargai orang lain. Dara bertemu Pak Arman lagi. Beliau tersenyum melihat Dara yang tidak lagi menunduk saat berjalan. Pak Arman mengingatkan bahwa konsistensi adalah kunci untuk melatih otot pola pikir yang baru dan lebih sehat. Maya mengajak Dara ikut kompetisi bisnis. Dulu, Dara pasti langsung menolak, namun sekarang ia terdiam lama. Ia memutuskan untuk mencoba, meskipun rasa takut gagal masih terasa sangat nyata di dalam hatinya. Dara, Maya, dan Rian mulai mengerjakan proposal. Dara bertugas sebagai desainer. Ia bekerja keras dan menyadari bahwa ketika ia fokus pada karya, ia lupa untuk merasa minder kepada orang-orang sekitarnya. Terjadi perdebatan kecil dalam tim. Rian mengkritik hasil kerja Dara. Pikiran lama Dara mulai menyerang, mengatakan bahwa dia memang bodoh. Namun, Dara segera menarik napas dalam untuk menenangkan emosi dirinya. Di tengah malam, Dara menangis karena merasa tertekan oleh kritik Rian. Ia hampir menyerah dan ingin kembali ke zona nyamannya yang gelap. Ia merasa bahwa berubah ternyata jauh lebih menyakitkan daripada tetap diam. Keesokan paginya, Dara melihat tanaman yang layu, namun mulai tumbuh tunas baru. Ia sadar bahwa perubahan membutuhkan waktu dan rasa sakit. Ia memutuskan untuk kembali ke tim dan memperbaiki pekerjaannya dengan kepala tegak. Hari seleksi kompetisi dimulai. Dara merasa mual karena gugup. Ia melihat cermin di toilet dan berkata pada bayangannya sendiri, "Apa yang aku latih hari ini adalah ketangguhan, bukan ketakutan lagi." Tim mereka naik ke panggung. Dara berdiri di depan proyektor. Saat ia mulai bicara, mikrofonnya mati. Suasana menjadi sangat canggung, dan semua orang mulai berbisik di dalam ruangan yang luas itu. Dara terdiam, keringat dingin mengucur. Ia melihat Pak Arman di kursi penonton yang mengangguk pelan. Dara memutuskan untuk bicara tanpa mikrofon dengan suara yang lantang, menunjukkan keberanian yang tidak pernah ia miliki. Presentasi selesai. Meski tidak sempurna, tim mereka mendapat apresiasi. Dara menyadari bahwa kegagalan teknis tadi tidak menghancurkannya. Dunia tidak runtuh hanya karena sebuah kesalahan kecil yang terjadi di atas panggung. Rian bertemu Dara di parkiran kampus, meminta maaf karena terlalu keras pada Dara sebelumnya. Dara tersenyum dan memaafkan. Ia menyadari bahwa orang lain seringkali bertindak berdasarkan masalah mereka sendiri, bukan karena memang ingin merendahkan diri kita. Dara menerima email hasil seleksi. Mereka gagal masuk babak final. Dara merasa sedih, namun ia tidak lagi menghujat dirinya sendiri sebagai pecundang. Ia mencatat, kegagalan ini adalah sebuah data pembelajaran. Sore hari di ruangan dosen,
Dara bercerita pada Pak Arman tentang kegagalannya. Pak Arman tertawa kecil dan berkata bahwa realita luar sedang menguji apakah Dara sudah benar-benar mengubah cermin di dalam batinnya atau belum. Dara mulai melihat kampus dengan cara berbeda. Ia melihat peluang di mana-mana. Ia melihat teman-temannya bukan sebagai saingan yang menakutkan, melainkan sebagai sesama manusia yang juga sedang berjuang dengan keraguannya. Dara mendaftar menjadi sukarelawan di acara kampus. Ia mulai aktif berbicara dengan orang baru. Ia menyadari bahwa ketika ia bersikap ramah, dunia membalasnya dengan keramahan yang sama, yang selama ini ia abaikan. Dara mulai rutin melakukan afirmasi realistis sebelum tidur. Ia tidak membohongi diri sendiri bahwa ia sempurna, tapi ia mengakui bahwa ia sedang berproses menjadi versi dirinya yang jauh lebih baik. Dara melihat seorang mahasiswa baru yang duduk sendirian dengan wajah minder, persis seperti dirinya dulu. Dara menghampirinya, memberikan senyum tulus, dan menawarkan bantuan navigasi kampus dengan nada suara yang sangat hangat. Ujian tengah semester tiba. Dara mengerjakan soal dengan tenang. Ia tidak lagi terdistraksi oleh suara teman-temannya yang mengumpulkan lembar jawaban lebih cepat. Ia fokus pada kemampuannya sendiri tanpa merasa sedang tertinggal. Dara menyerahkan laporan akhir semester. Pak Arman memberikan nilai A. Namun, Dara menyadari bahwa nilai itu hanyalah bonus. Hadiah yang sesungguhnya adalah cara berpikirnya yang kini sudah jauh lebih sehat. Dara diminta menjadi asisten dosen untuk mahasiswa baru. Ia berdiri di depan kelas dengan tegak. Ia melihat wajah-wajah cemas mahasiswa baru, dan ia tahu persis apa yang harus ia katakan. Dara berkata pada mahasiswa baru, "Apa yang kalian lihat pada diri kalian hari ini, itulah yang sedang kalian latih untuk masa depan." Seluruh kelas terdiam, menyerap makna mendalam dari kalimat sederhana tersebut. Di teras kampus, sore hari, Dara berdiri menatap matahari terbenam. Ia merasa damai. Tidak ada yang berubah secara ajaib dari dunianya. Namun semuanya terasa sangat berbeda, karena filter yang ia gunakan sekarang jauh lebih bersih. Dara berjalan keluar gerbang dengan langkah mantap, memperlihatkan Dara yang membaur dengan ribuan mahasiswa lainnya. Ia bukan lagi sekedar orang yang lewat. Ia adalah sutradara atas realitanya sendiri.